Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kembali lagi dengan saya Salsabila Nurul Hasanah. Pada video kali ini saya akan membahas dan memberikan materi mengenai VLAN dan trunking. Apa itu VLAN? VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknik untuk membagi suatu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Jika kita analogikan ke dalam sebuah contoh, misalkan kita memiliki 3 divisi atau 3 bidang, yaitu ada NOC, administrasi, dan juga programmer. Pastinya ketiganya memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika dianalogikan ke dalam sebuah contoh, misalkan kita memiliki 3 divisi atau 3 bidang, yaitu ada NOC, administrasi, dan juga programmer, di mana ketiganya pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi fungsi switch di sini yaitu untuk membagi ketiga segmennya. Kenapa harus dibagi-bagi atau di manajemen? Karena VLAN atau switch ini memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk memanajemen, lalu yang kedua yaitu untuk membroadcast. Ada studi kasus, misalkan kita membutuhkan 3 port, yaitu di sini kita memiliki 2 komputer, di sini ada 3 komputer, lalu di sini kita membutuhkan 4 komputer. Biasanya di dalam switch itu memiliki 12-24 port tergantung jenis dan juga mereknya. Kita akan taruh di masing-masing tempat itu switchnya ada satu. Nih, ibaratkan ini adalah switch. Lalu apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi yaitu banyak sekali port yang tidak akan digunakan. Pada akhirnya kita tidak dapat menggunakan switch dengan baik dan juga pasti tidak akan efisien. Maka dari itu, satu switch ini dapat berbagi ke dalam jaringan dengan cara VLAN. Lalu fungsi yang kedua yaitu broadcast, berarti siaran. Jika di switch biasa kita membroadcast atau menyiarkan paket itu ke komputer atau ke klien yang terhubung kepada switch. Misalkan dari VLAN administrasi, dia ingin mengirimkan paket, harusnya dia langsung saja gitu mengirimkan paket ke administrasi, tidak akan dibagikan ke NOC ataupun ke programmer. Namun karena adanya broadcast, jadi dia itu akan membagikan ke klien yang lain, sehingga banyak paket yang masuk menimbulkan penumpukan paket data, maka itu tidak akan efisien. Jika broadcast dalam VLAN itu, dia akan membroadcast sendiri, misalnya NOC memiliki satu broadcast, administrasi memiliki satu broadcast, programmer memiliki satu broadcast. Nah, ada 3 broadcast. Masing-masing broadcast ini dia akan mengirimkan pesan kepada sesama VLAN. Misalkan programmer dia ingin mengirimkan pesan. Nah, programmer ini dalam mengirimkan pesannya dia akan ke VLAN-nya sendiri. Dia akan ke areanya, tidak akan ke administrasi ataupun NOC. Misalkan, nah tadi fungsi yang pertama yaitu manajemen. Manajemen ini banyak sekali kondisinya. Misalkan di sini misalkan NOC membutuhkan bandwidth yang cukup besar karena NOC ini bekerja di bidang jaringan. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan bandwidth di NOC tetapi bandwidth di administrasi dan juga programmer itu rata-rata? Nah, ini dapat dikelola dengan VLAN atau dapat dimanajemen dengan VLAN. Sama halnya ketika kita ingin menjaga keamanan data-data dari pegawai kita, itu pasti menggunakan VLAN yang dibantu oleh protokol. Nah, seperti itu penjelasannya. Lalu sekarang kita akan praktek teori dari VLAN tadi yang sudah saya sampaikan dan juga dibahas ya. Kita akan menggunakan satu switch dan juga akan menggunakan 4 PC.
Nah, di sini ada 4 klien, di mana setiap klien itu pasti memiliki IP-nya masing-masing. Karena belum dikonfigurasi, kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita akan melihat perbandingan ketika kita menggunakan VLAN dan juga ketika kita tidak menggunakan VLAN. Untuk melihat pesan terkirim, kita akan masuk ke mode simulation. Kirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2. Nah, ini tuh in progress ya, belum disegmentasi bagaimana konsep dari broadcast itu sendiri. Sebelum broadcast dikonfigurasi VLAN, secara default, dia akan menyebarkan ke seluruh klien terhubung ke switch. Sedangkan yang biasanya perusahaan butuhkan itu adalah kita melakukan segmentasi agar terorganisir dan efisien untuk meningkatkan bandwidth, database, dan lain-lain menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu di sini kita ke mode real time dulu, kita akan membagi jaringannya menjadi 2. Nah, ini VLAN 1 dan ini yaitu VLAN 2. Lalu bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN-nya? Pastinya kita mengkonfigurasi itu di switch. Kita ke switch, ke tab CLI, kita ketikkan enable, lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung saja masukkan VLAN-nya, yaitu VLAN 10. VLAN yang tadi VLAN 1 itu VLAN 10. Di konfigurasi VLAN ini, kita hanya akan mengkonfigurasi 2 hal. Yang pertama yaitu konfigurasi nomor, yang kedua yaitu konfigurasi name. Nomor itu adalah sebuah angka yang menentukan atau memberikan akses. Misalkan VLAN 10, nah nanti dia akan langsung diarahkan kepada ID VLAN 10. Sedangkan untuk VLAN name itu opsional ya, bisa custom, bisa juga secara default. Kalau misalkan secara default dia akan seperti ini. Kita lihat dulu show VLAN brief. Nah, dia tidak dinamai, namun agar kita mempermudah, kita akan menggunakan nama. Misalnya di sini name-nya yaitu adalah NOC. Nah, ini sudah. Lalu kita sekarang masukkan VLAN 20-nya. Exit terlebih dahulu. Masukkan, caranya tetap sama seperti tadi. Hanya diganti VLAN-nya yaitu VLAN 20 dan juga name-nya yaitu FOC. Di dalam sebuah VLAN ini ada 2 port mode. Yang pertama itu port mode akses dan juga port mode terang. Perbedaannya adalah port mode terang itu hanya bisa digunakan di switch ataupun router, tidak akan bisa digunakan di klien. Kenapa? Karena klien akan menggunakan port mode akses. Secara default, VLAN itu tidak bisa saling berkomunikasi, maka ada yang namanya protokol terang agar VLAN atau switch ini dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke IP range. Kita masukkan interface range FA01 dan juga FA02. Lalu switch port mode, karena kita akan mengkonfigurasi memberikan akses kepada klien. Lalu yang kedua, switch port akses VLAN. Nah, ini sudah masuk ke mode akses. Kita sudah siap mengakses siapa saja. Oh iya, kita lupa menambahkan VLAN, nomor VLAN-nya. Kita masukkan ulang switch port akses VLAN 10. Nah, ini sudah. Nah, di VLAN 10 ini kita akan memberikan akses kepada PC 0 dan juga PC 1. Kita lanjut juga mengkonfigurasi VLAN di VLAN 20.
kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface range-nya. Interface range FA03 dan juga FA04. Nah, tahapannya juga sama, kita ke switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Nah, untuk melihat apakah kedua VLAN ini sudah terdaftar, caranya yaitu kita do show VLAN brief. Nah, ini VLAN 10 dan VLAN 20 yaitu NOC dan FOC ini sudah terdaftar ya, aktif, tandanya sudah aman, dan ini port yang sudah terhubung, maka tandanya sudah aman. Lanjut, setelah membahas VLAN, kita juga akan membahas mengenai terang. Seperti yang sudah dijelaskan, VLAN terbagi menjadi dua mode, yaitu port mode akses dan juga port mode terang. Jika kita ingin menggunakan port mode akses, itu hanya digunakan pada in-device di dalam perangkat. Namun, jika kita ingin mengimplementasikan port mode terang, kita harus menggunakan minimal 2 switch atau lebih. Di sini kita akan tambahkan switch. Kita akan mengimplementasikan jika kita menggunakan banyak ruang. CTRL, baru kita klik switch PC-nya agar tidak berulang kali. Agar bisa dikonfigurasi, jangan lupa kita memberikan IP pada setiap PC-nya. Kita sama akan menggunakan VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita lanjut konfigurasi dari pada VLAN pertama di switch pertama itu 192.168.1.3 karena di akhir di PC 1 itu kita sudah titik 2. Nah, kalau di sini 192.168.2.3, lalu bawahnya di PC 7 itu titik 4. 192.168.2.4. Nah, setelah ini kita lanjut saja untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Ke di tab CLI, enable konfigurasi terminal. Kita langsung saja VLAN 2 dengan name-nya yaitu NOC exit. Kita juga masukkan VLAN 3-nya dengan name-nya yaitu lab exit. Nah, di sini kita akan lihat interface apa yang terhubung dengan VLAN kedua ini, yaitu FA01 dan juga FA02. Jika kita ingin mengkonfigurasi port yang lebih dari satu, maka kita akan menggunakan interface range. Jadi kita masukkan interface range FA01 sampai dengan 2, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, lalu exit, switch port VLAN interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port mode switch port VLAN 3. Nah, setelah ini tinggal kita cek saja apakah sudah berhasil atau belum. Kita exit, do show VLAN brief. Nah,
Di sini ada VLAN 1 yang sudah di default. Jika kita sudah mengkonfigurasi, maka kita bisa menentukan port yang sesuai dengan kebutuhan kita ataupun yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana sih cara mengkonfigurasi terang itu? Kita masuk pada switch yang pertama ini. Nah, yang terhubung ke switch 2 ini yaitu interface FA. Nah, interface FA05. Jadi kita masukkan interface FA05 switch port mode terang. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasi terangnya di dua switch ini, nah konfigurasinya itu yaitu masukkan interface yang terhubung, lalu switch port mode terang, dan yang terakhir bisa kita cek untuk memastikan do show interface terang. Di sini modenya sudah on dan enkapsulasinya 802.1Q, statusnya trunking dan native VLAN 1. Apa sih encapsulation? Nah, jadi encapsulation itu yaitu protokol tagging yang ada pada trunking. Lalu apa native VLAN? Native yaitu port yang tidak diberikan tagging, ada allowed on terangnya, yaitu VLAN yang di default. Terakhir, langsung saja kita akan mencoba ping dari PC 2, kita akan coba ke PC 6. Successful, lalu dari PC 1, kita coba ke PC 6. Nah, violet, kenapa sih violet? Itu karena sudah berbeda VLAN-nya ya, makanya dia tuh akan violet. Sedangkan dari PC 2 ke PC 6 itu tadi successful karena memang VLAN-nya itu sama. Nah, lalu kita juga akan membahas mengenai allowed terang. Apa sih itu allowed terang? Allowed terang pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati terang link antara perangkat jaringan. Terang link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q. Dengan perintah switch port terang allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati terang, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, terang mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove untuk memeriksa VLAN yang diizinkan. Gunakan perintah show interface terang. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan juga meningkatkan keamanan jaringan. Nah, jadi langsung saja praktekkan. Di sini kita akan menambahkan satu PC di tengah-tengah masing-masing antar VLAN-nya. Jangan lupa kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini itu kita akan membuat VLAN 10 yaitu VLAN utama. Langsung saja konfigurasikan VLAN-nya. Caranya itu masih sama. Langsung saja kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya, caranya itu masih sama. VLAN 10, kita buat namanya yaitu tamu, lalu exit. Nah, kalau dilihat di sini yang terhubung itu yaitu FA06, makanya kita akan masukkan interface FA06. FA06, lalu switch port mode akses, switch port, kita lakukan juga konfigurasi pada switch satunya. Maaf, ini kita akan membuat VLAN-nya dulu.
Nah, terakhir itu kita akan coba untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Do so VLAN brief. Nah, di sini juga seperti biasa ada VLAN 1 yang sudah di default, VLAN 2-nya NOC, VLAN 3-nya lab, dan VLAN 10-nya itu tamu. Agar bisa saling berkomunikasi, kita juga harus memasukkan IP-nya kepada VLAN 10 ini. Dari PC 8 kita masukkan 192.168.10.1. Copy aja biar cepat. Di PC 9 ini, lalu kita tes dari PC 8 ke PC 9. Nah, ini successful ya, artinya berhasil. Lalu kita akan coba mengubah hanya VLAN 2 dan VLAN 3 saja yang dapat berkomunikasi. Kita masuk, karena tadi yang terhubung itu interface FA05, maka kita masukkan lagi interface FA05. Terang allowed VLAN 2,3. Lalu langsung saja dicek do so. Nah, di sini sudah berhasil. Kita konfigurasi di switch satunya juga. Switch port interface FA05, switch port terang allowed VLAN 2. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba lagi ping dari PC 8 ke PC 9. Nah, di sini violet. Kenapa violet? Karena kita sudah melakukan konfigurasi allowed. Pada intinya, konfigurasi allowed itu adalah konfigurasi untuk mengizinkan VLAN mana saja yang dapat berkomunikasi dan mengakses switch kita. Lanjut, kita juga akan membahas mengenai multi-layer switch. Di networking device ini, bagian switch ini namanya multi-layer switch. Lalu kita juga akan menambahkan 4 PC. Lalu hubungkan dengan kabel. Hubungkan juga dari switch biasa ke multi-layer switch-nya. Lalu di sini bisa dirapikan saja. Nah, kita berikan kotak warna untuk menandai ini tuh hanya opsional saja. Nah, seperti yang sudah dibahas, kalau switch layer 2 itu bekerja pada data link, karena yang pertama itu physical, kedua data link, dan ketiganya itu network. Kenapa dinamakan multi-layer switch? Karena dia dapat bekerja atau berfungsi pada ketiga layer switch itu. Kalau layer 2 itu hanya bekerja pada data link, yaitu untuk mengidentifikasi MAC address. Tapi kalau layer 3 itu gabungan dari layer 2 dan juga layer 3. Namun untuk layer 3 ini tidak kompleks karena dia masih bisa menggunakan IP routing dan juga RP table. Nah, namun untuk routing jangkauannya tidak luas atau sangat terbatas. Berbeda dengan router juga sama bekerja pada layer 3, namun lebih kompleks karena jangkauannya sangat luas. Lalu apa sih perbedaannya router dengan switch layer 3? Jika kita ibaratkan kita menggunakan router itu sama saja ketika kita menghubungkan jaringan yang kita punya kepada jaringan WAN atau kepada internet yang sangat luas, dan diibaratkan juga misalkan kita menggunakan switch layer ini sama saja kita menghubungkan jaringan yang kita punyai kepada jaringan LAN atau jaringan lokal, tidak kepada jaringan WAN. Nah, di sini sudah ada kan topologinya. Langsung saja kita akan mengkonfigurasinya. Karena di switch layer 3 ini, di layer 3 atau di network, maka konfigurasinya akan sedikit berbeda. Nah, ke tab CLI. Nah, kalau kalian menemukan dialog seperti ini, ketik saja no. Nah, kita lanjut konfigurasi membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 2 sama saja.
enable terlebih dahulu, konfigurasi, lalu VLAN 2, name-nya NOC, lalu VLAN 3, name-nya lab, exit, interface range FA02 sampai 3, 1 sampai 2, switch port mode access, switch port access VLAN 2, exit, habis itu interface range FA03 sampai 4, SW mode access, switch port access VLAN 3, lalu exit. Lalu kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada NOC dan juga ada lab di sini. Karena tidak bisa, maka kita akan mengkonfigurasi terang pada switch 1. Pada switch 1, karena dia belum mengizinkan atau mengakses terang dari switch layer 3 ini. Kita masuk saja ke tab CLI, enable konfigurasi terminal, interface FA07 masuknya, lalu kita masuk enable, masuknya ke interface FA07, switch port mode terang. Nah, ini sudah. Kita akan coba cek do show, lalu exit saja. Nah, setelah itu kita konfigurasi di multi-layer switch-nya ini, masuknya ke ini, exit dulu, masuknya ke interface FA05. Ini tidak akan bisa langsung menggunakan switch mode terang. Jika langsung menggunakan, nah pasti akan ada peringatan seperti ini, karena kita perlu mengkonfigurasi terang encapsulation terlebih dahulu. Kita exit, masukkan interface FA05 kembali, switch port terang encapsulation.1Q. Nah, ini tuh baru bisa ya, karena ada pada protokol trunking. Nah, jadi protokol trunking itu ada dua, ada ISL, adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q, sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Dan IEEE 802.1Q adalah encapsulation trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu didukung pada skala modern. Jadi pada zaman modern ini tidak dapat digunakan lagi karena adanya isu mendukung antara device dan juga Cisco karena sudah lama. Nah, upgrade-annya itu IEEE yang kepanjangan dari Institute of Electronics Engineering. Jadi, 802.1Q ini menjadi standar utama jaringan yang digunakan pada setiap vendor untuk mengkonfigurasi terang encapsulation. Karena switch layer ini bisa menggunakan layer 2 dan juga layer 3, ia akan menentukan dulu masuknya ke ISL atau ke IEE. Nah, karena menggunakan encapsulation yang artinya membungkus data atau VLAN menggunakan protokol .1Q. Nah, selanjutnya baru bisa gunakan juga switch port terang allowed VLAN 2,3. Nah, jadi itu perbedaannya, kita hanya perlu menambahkan konfigurasinya karena adanya perbedaan multi-layer switch-nya. Kita akan coba mengirim pesan dari PC 4 ke PC 10, dari PC 7 ke PC
13 dari PC7 ke PC13. Kita itu sepertinya tadi ada kesalahan, kita masuk lagi interface FA06. Setelah itu switch port, terang, encapsulation .1q switch port, terang, mode terang, switch port, terang, allowed, VLAN. Nah, lalu exit. Kita coba tes lagi dari PC7 ke PC13. Terakhir kita akan coba ping dari PC7 ke PC13. Nah, di sini successful, lalu kita coba juga dari switch 1 ke switch 3. Lalu kita akan coba juga dari PC3 ke terakhir kita akan coba mengetes dari PC7 ke PC13. Nah, ini successful, lalu dari PC2 ke PC12. Nah, ini juga successful. Nah, jadi seperti ini, semoga dapat dipahami mengenai VLAN, mengenai trunking, dan juga mengenai switch multilayer 3. Setelah ini, kita akan membahas juga mengenai target dan juga untarget. Apa itu target? Target adalah data paket yang dilabeli, sedangkan untarget adalah data paket yang tidak dilabeli. Ketika in-device PC dari switch 1 ingin mengirimkan data ke switch 2, maka akan diberikan label supaya switch ini dapat Nah, sekarang kita juga akan membahas mengenai target dan juga untarget. Apa itu target? Target adalah data paket yang dilabeli, sedangkan untarget adalah data paket yang tidak dilabeli. Misalkan, in-device PC1 dari switch 1 ingin mengirimkan paket ke switch 2. Itu akan diberikan label agar switch itu dapat mengenali VLAN dari VLAN 10. Lalu apa paket data yang tidak dilabeli? Paket data yang tidak dilabeli yaitu nanti VLAN default atau bawaan dari switch 1. Lalu bagaimana nanti VLAN dapat bekerja? Nah, itu dapat terjadi ketika in-device PC atau laptop itu tidak support protokol trunking 802.1q, maka dia akan bisa membaca label atau tanda yang telah dilabeli. Dan kita akan membuat satu PC lagi. Nah, ini PC satunya. Anggap aja PC ini adalah PC lama yang udah lama gak dipakai gitu, tapi dia itu masih berfungsi dan juga masih dapat digunakan.
Namun minusnya dia itu tidak support dengan protokol tagging 802.1q. Nah, solusinya itu akan dibuatkan VLAN 99, yaitu akan dibuatkan nanti VLAN khusus. Lalu bagaimana switch 2 itu dapat mengenali? Nah, kita juga akan melakukan konfigurasi VLAN 99 itu di switch 2 juga. Nah, jadi PC12 ini seperti punya orang dalam. Kalau misalkan dianalogikan atau diibaratkan kayak ada beberapa perusahaan jaringan, dia itu sedang membagikan sebuah browser nih. Lalu kita itu dapat browser tersebut. Kita bisa mengenali browser ini dari perusahaan mana lewat identitasnya. Nah, ketika ada browser yang tidak punya identitas, tapi kita tuh bisa tahu, oh ini tuh dari perusahaan A dan dari perusahaan B. Itu karena ada orang dalam. Dia tuh ada titipan, makanya kita bisa tahu, oh ini tuh ternyata browser dari perusahaan A atau B, kayak gitu. Sekarang kita akan coba praktek teori dari VLAN yang tadi sudah kita jelaskan ya. Kita akan menggunakan satu switch. Nah, ini satu switch dan juga akan menggunakan 4 PC. Dapat dilihat di sini ada 4 klien. Kita akan membandingkan ketika kita menggunakan VLAN dan juga ketika kita tidak menggunakan VLAN. 4 klien di sini ini pasti memiliki IP-nya masing-masing. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Untuk melihat bagaimana paket itu terkirim, kita akan masuk ke mode simulation. Untuk melihat bagaimana paket itu terkirim, kita akan masuk ke mode simulation. Kita ping terlebih dahulu atau kirimkan pesan terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 2. Nah, ini belum disegmentasikan bagaimana konsep dari broadcast itu sendiri. Karena broadcast sebelum konfigurasi VLAN, dia akan menyebarkan data ke seluruh komputer atau ke seluruh klien yang terhubung. Sedangkan yang biasanya dibutuhkan perusahaan itu kita melakukan segmentasi agar terorganisir dan juga efisien dalam penggunaan database, bandwidth, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita akan membagi jaringannya menjadi 2. Ini ada 2 VLAN. Ini VLAN 1 dan ini VLAN kedua. Lalu bagaimana caranya kita mengkonfigurasi VLAN? Nah, konfigurasi VLAN ini pastinya di switch. Kita buka switchnya ke tab CLI. Nah, kita ketikkan enable. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini VLAN 10. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN ini hanya ada 2, yaitu VLAN nomor dan juga VLAN angka. Lalu kita masukkan VLAN-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini VLAN 10. Untuk mengkonfigurasi VLAN itu hanya ada 2, yaitu VLAN nomor dan juga VLAN name. VLAN nomor itu adalah sebuah angka yang menentukan atau memberikan akses. Misalkan VLAN 10 itu akan langsung diarahkan kepada
Misalkan VLAN 10 itu akan langsung diarahkan kepada ID VLAN 10. Untuk name itu sebenarnya opsional, bisa menggunakan custom atau default. Misalkan kalau default itu show VLAN Nah, ini kalau misalkan tidak diberi nama atau default. Namun, untuk mempermudah, kita akan memberikan nama kepada VLAN-nya. Misalnya di sini namanya itu VLAN name NOC. Selanjutnya kita akan masukkan VLAN 20-nya. Kita exit terlebih dahulu. Caranya sama, kita masukkan VLAN 20, lalu namanya yaitu name FOC. Dalam sebuah VLAN ada dua mode, yaitu ada mode port access dan juga ada port mode terang. Apa perbedaannya? Jika mode terang itu hanya dapat digunakan di switch ataupun di router, tidak akan bisa digunakan di klien karena yang akan digunakan di klien itu adalah mode akses. Secara default, VLAN itu tidak akan bisa saling berkomunikasi, maka ada yang namanya protokol mode terang agar switch di VLAN itu bisa saling berkomunikasi. Kita masukkan ke tahap selanjutnya yaitu interface range FA 0/1, 0/1/. Lalu kita tahap selanjutnya yaitu switch port mode akses. Lanjut, sekarang juga kita akan membahas mengenai DTP yaitu Dynamic Trunk Protocol. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch di Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Jadi, DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah dia port trunk ataupun akses. Dan protokol ini hanya ada pada Cisco. Nah, kalau dilihat di sini tuh ada 4 dynamic, yaitu dynamic auto, dynamic disable, terang dan juga akses. Kita kan sudah mengetahui terang dan juga akses. Lalu apa sih dynamic auto dan juga dynamic disable? Jika dianalogikan, dynamic auto itu seperti port yang sedang menunggu dan dynamic disable itu adalah port yang mengajak. Di tabel ini tidak untuk dihafal tapi hanya cukup untuk dipahami. Misalkan di sini itu switch 1, yang di sini itu switch 2. Nah, kalau misalkan switch satunya dan juga switch 2-nya sama-sama dynamic auto, yang artinya sama-sama menunggu, maka hasilnya adalah akses.
Kalau misalkan switch 2-nya diganti jadi dynamic desirable, maka hasilnya adalah terang karena terjadi interaksi dua arah dan adanya aksi antar kesepakatan. Nah, kalau misalkan dynamic auto dengan terang, hasilnya juga adalah terang karena terang itu artinya membawa banyak filan. Kalau switch 2-nya akses, hasilnya juga adalah akses. Nah, kalau dynamic desirable dengan dynamic auto itu terang, kalau dengan dynamic desirable itu terang, kalau dengan sesama terang pasti terang, dan juga jika akses pasti akses. Kalau terang ini dengan dynamic auto adalah terang, kalau dengan dynamic desirable adalah terang, kalau misalkan dengan terang adalah terang, kalau dengan akses yaitu limited connectivity. Artinya adalah terjadi kegagalan atau keeroran, karena dia itu bingung, ini tuh sebenarnya port terang atau juga port akses, karena port terang dan juga port akses ini adalah kedua port yang berbeda. Kalau misalkan akses dengan dynamic auto itu akses dengan dynamic desirable akses dengan terang sama limited connectivity, akses dengan akses adalah akses. Nah, itu dia penjelasan mengenai DTP. Nah, di sini kita akan langsung praktik fungsi dari bagaimana sih DTP itu berfungsi dan juga bekerja. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu di switch 1. So, interface FA05 switch port. Switch port Nah, di sini tuh ada detail mengenai switch ini atau interface FA05. Administratifnya mode terang dan juga operasionalnya adalah mode terang. Administratif mode itu adalah mode yang ada pada switch itu sendiri. Kalau operational mode adalah hasilnya. Kita juga akan melihat port yang sama sekali belum dikonfigurasi untuk melihat dia full pada setiap port itu adalah dynamic auto. SH interface FA012 switch port. Kenapa FA012? Karena tadi tuh FA012 tuh belum sempat kita konfigurasi. Nah, di sini switch portnya enable, administratifnya mode dynamic auto, dan operational modenya down. Karena kita belum mengkonfigurasi, jadi down tidak aktif. Lalu kita juga akan mengubah ke dynamic auto. FA05 interface FA05 switch mode dynamic auto. Nah, ini sudah berubah ke dynamic auto. Lalu kita akan cek do show interface FA05 switch port. Nah, di sini administratifnya adalah dynamic auto, operation Lalu kalau udah kita akan lihat do show interface FA05 switch port. Nah, di sini administratifnya adalah terang, operational modenya juga adalah terang. Lalu kita akan coba mengetes ping dari PC 0 ke PC 4, apakah berhasil?
Kita akan coba tes dari PC 0 ke PC 4. Nah, successful. Kenapa successful? Karena tadi itu mode operasionalnya sama-sama terang. Lalu di switch 2 juga kita akan menggunakan mode dynamic auto. Interface FA05, switchboard mode dynamic auto. Lalu kita cek do show interface FA05. Sini itu sudah berubah. Lalu kita akan cek di switch 1 apakah dia juga berubah. Do show interface FA05 switch port. Nah, dia juga berubah ya. Kita akan kirim dari PC 2 ke PC 6. Nah, sekarang kita akan mengganti jadi mode dynamic disable. Interface FA05 switchboard mode dynamic disable. Nah, ini udah. Lalu kita akan coba ping dari PC 3 ke PC 6. Nah, successful juga. Jadi keempat mode dynamic itu sama saja fungsinya, yaitu untuk menghubungkan perangkat. Yang beda itu adalah penempatan in device-nya saja.